semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang desain database khususnya mengenai entitas, atribut, relasi, dan RD. Dan kami akan membuat tabel RD di PHP MyAdmin. Saya Igrani Anggrek Malelak dengan NIM 247111022 dan saya bersama saya Odilia Delvilanana, NIM 247111023. Saya Fridolin Genoveva Maubele dengan NIM 247111035. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RD atau Entity Relationship Diagram. Nah, RD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Entity atau entitas. Nah, entitas adalah suatu objek nyata yang memiliki eksistensi dan dapat dibedakan dari objek lainnya. Contohnya adalah mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Nah, dalam diagram RD, entitas digambarkan dengan persegi panjang. Misalnya, entitas mahasiswa memiliki karakteristik yang bisa kita simpan dalam database. Selanjutnya, atribut. Atribut adalah ciri atau karakteristik dari sebuah entitas. Misalnya, entitas mahasiswa bisa memiliki atribut seperti NIM, nama, dan kelas. Simbol atribut dalam RD adalah oval. Jadi, si atribut ini adalah bagian-bagian dari entity. Contohnya seperti di gambar, yaitu entity buku, memiliki atribut seperti judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Jadi, atribut ini adalah penjelas detail tentang entity. Setiap entity itu pasti memiliki atribut. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang relasi. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas. Misalnya, entitas mahasiswa bisa memiliki relasi dengan entitas mata kuliah melalui hubungan mengambil. Nah, simbol relasi adalah belah ketupat. Contohnya, kita punya entitas mahasiswa dan entitas perpustakaan. Jadi masing-masing entitas kita arahkan linknya itu ke relasi. Jadi di sini kita bisa bayangkan bahwa mahasiswa pergi ke perpustakaan. Baik, yang berikut kardinalitas ERD. Kardinalitas RD menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entity dengan entity lainnya. Yang pertama one-to-one atau satu ke satu. Jadi entitas mahasiswa dengan entitas universitas. Artinya entitas pertama hanya bisa mengakses satu entitas lainnya. Jadi tidak bisa lebih. Misalnya di sisi mahasiswa dengan universitas direlasikan dengan kuliah. Jadi bacanya satu mahasiswa kuliah di satu universitas. Tidak mungkin satu mahasiswa kuliah di beberapa universitas. Yang kedua, one to many, itu satu ke banyak. Itu satu mahasiswa punya banyak hobi. Lalu many to many atau banyak ke banyak itu beberapa mahasiswa belajar beberapa mata kuliah. Jadi di kumpulan mahasiswa itu kan ada banyak data dan di mata kuliah juga ada banyak data. Jadi banyak mahasiswa belajar banyak mata kuliah. Sekian penjelasan singkat kami mengenai entitas, atribut, relasi, dan RD. Selanjutnya kami akan membuat tabel RD di PHP MyAdmin. Baik, sekarang saya akan membuat relasi tabel pada database MySQL di PHP MyAdmin. Jadi kita buka SAM-nya terlebih dahulu. Jadi kita masuk pada aplikasi SAM. Lalu klik Start pada Apache dan MySQL. Lalu klik Admin pada MySQL. Nah, di sini kita sudah masuk pada PHP MyAdmin. Setelah masuk, kita buat database-nya terlebih dahulu dengan cara klik basis data. Lalu kita kasih nama database-nya. Di sini sama buat dbcos.
Di sini untuk tabel pertama ada pemilik kos. Ada 4 kolom, klik buat. Yang pertama ada ID pemilik. Yang kedua ada nama pemilik. Yang ketiga ada alamat kos. Yang keempat ada uang sewa. Jadi ada beberapa tipe data. Ada tipe data integer. Jadi integer untuk angka atau ID dan harga. Lalu varchar untuk teks pendek seperti nama. Dan teks untuk teks panjang contohnya seperti alamat. Di sini ID pemilik tipe data integer karena dalam bentuk angka. Nah, untuk nama pemilik varchar, alamat teks, dan uang sewa integer. Nah, di sini untuk panjang ID pemilik 15, nama pemilik 30, dan untuk alamat kos. Nah, untuk tipe data teks dikosongkan. Jadi, teks sudah punya batasan panjang tetap dari sistem, jadi tidak perlu diisi. Nah, di sini untuk uang sewa panjangnya 15. Nah, sekarang kita akan buat primary key. Jadi primary key adalah kunci utama dalam sebuah tabel database. Fungsinya untuk mengidentifikasi setiap baris agar unik. Di sini yang jadi primary key adalah ID pemilik. Di indeks pilih primary key. Lalu kirim dan simpan. Nah, di sini untuk tabel pertamanya sudah, kita buat tabel keduanya. Di tabel kedua ada menawarkan. Yang pertama ID pemilik. Yang kedua ID kamar. Yang ketiga tanggal penawaran. Yang keempat ada harga penawaran. Nah, di sini ID pemilik tipe data integer, ID kamar juga integer. Tanggal penawaran date. Harga penawaran integer. Untuk panjang ID pemilik 15, ID kamar 15, tanggal penawaran 15, dan harga penawaran 15. Di sini yang jadi primary key-nya adalah ID pemilik. Lalu klik simpan. Nah, untuk tabel kedua sudah, yang buat baru untuk tabel ketiga. Tabel ketiga ada kamar kos. Yang pertama ada ID kamar. Yang kedua ada model kamar. Yang ketiga ada fasilitas kamar. Yang keempat ada cara pembayaran. Nah, di sini ID kamar tipe data integer, model kamar varchar, fasilitas kamar teks, dan cara pembayaran varchar. Nah, untuk panjang ID kamar 15, model kamar 50, untuk fasilitas kamar dikosongkan, dan untuk cara pembayaran 50. Di sini yang jadi primary key adalah ID kamar. Lalu klik simpan. Nah, sekarang tabel keempat ada tabel menyewa. Yang pertama ada ID, yang kedua nama pemilik, yang ketiga ID penyewa, yang keempat ID kamar. Nah, di sini ID tipe data integer, nama pemilik varchar, ID penyewa, dan ID kamar integer. Nah, di sini untuk ID panjang 15, nama pemilik 30, ID penyewa 15, dan ID kamar 15. Yang jadi primary key adalah ID. Klik simpan.
Lalu kita buat tabel kelima. Ada nama penyewa. Yang pertama ada ID penyewa. Yang kedua ada nama penyewa. Yang ketiga KTP. Yang keempat peraturan. Nah, di sini untuk tipe data ID penyewa, tipe data integer, nama penyewa varchar, KTP varchar, lalu untuk peraturan teks. Nah, untuk panjang ID penyewa 15, nama penyewa 30, KTP 50, dan untuk peraturan dikosongkan. Nah, di sini yang jadi primary key adalah ID penyewa. Ini semua tabel sudah terisi. Sekarang kita akan buat relasi antar tabel. Jadi di sini tabel menyewa kita akan hubungkan dengan tabel kamar kos dan nama penyewa. Jadi tabel menyewa adalah tabel penghubung relasi antara penyewa dan kamar. Jadi di kamar menyewa kita akan buat foreign key-nya. Jadi foreign key adalah kolom atau kombinasi kolom di suatu tabel yang digunakan untuk menentukan relasi dengan primary key di tabel lain. Jadi kita masuk di tabel menyewa, lalu klik struktur. Di sini kita ubah ID penyewa dan ID kamar. Klik lainnya, lalu pilih indeks. Oke. Dan pada ID kamar kita ubah jadi indeks. Klik indeks, lalu oke. Lalu masuk pada tabel kamar kos, kita akan buat relasinya. Klik struktur, lalu klik tampilan hubungan. Nah, di sini untuk on delete cascade dan on update cascade kita ubah jadi cascade. Nah, di sini on delete cascade artinya jika ada tabel induk dihapus, maka data yang berelasi di tabel anak juga akan ikut dihapus secara otomatis. Jadi, jika pemilik atau kamar dihapus, maka otomatis data penawaran atau penyewa yang terkait juga ikut terhapus supaya tidak ada data yang menggantung. Nah, untuk on update cascade artinya jika nilai primary key di tabel induk diubah, maka nilai foreign key yang sesuai di tabel anak juga akan otomatis diperbarui mengikuti perubahan tersebut. Jadi, jika ID pemilik atau ID kamar diubah, maka semua relasi yang terkait akan ikut diperbarui. Nah, di sini untuk kolom kita akan relasikan di ID kamar dan di sini tabel menyewa. Lalu klik simpan. Lalu kita akan ke tabel penyewa, klik struktur, lalu tampilan hubungan. Di sini on delete dan on update sama, kita ubah jadi cascade. Nah, untuk kolom yang akan kita relasikan ID penyewa. Di sini tabel menyewa. Lalu klik simpan. Nah, di sini kita akan relasikan juga di tabel menawarkan. Nah, tabel menawarkan ini adalah penghubung antara tabel pemilik kos dan kamar kos. Jadi, kita jadikan foreign key di tabel menawarkan. Jadi, kita ubah ID kamar ini menjadi indeks. Oke. Lalu, klik tampilan hubungan. Kita ubah jadi cascade. On update juga cascade. Lalu di sini klik ID pemilik. Kita akan relasikan dengan tabel pemilik kos. Jadi pemilik kos. Oke, di sini kita tambahkan lagi on delete
ubah jadi cascade. Kita akan hubungkan tabel menawarkan ini dengan kamar kos. Di sini ada ID kamar. Di sini kita akan hubungkan dengan tabel kamar kos. Lalu klik simpan. Oke, di sini relasinya sudah semua, jadi klik DB Cost, lalu klik lainnya, lalu klik designer. Nah, sekarang tabel relasinya sudah jadi. Lalu kita klik simpan. Oke, jadi penjelasan saya tentang pembuatan tabel relasi pada PHP MyAdmin sudah. Jadi sekian dari saya.